Halo mamang-mamang semuanya, balik lagi sama gua Abbas di channel Mata Kucing. Sebenarnya sih nggak balik lagi ya, karena ini baru episode pertama. Tapi ya udahlah ya, kita lanjut aja pembahasan kali ini. Jadi beberapa waktu lalu kita sempat dihebohkan sama kasus pelecehan seksual yang dilakukan sama seorang dokter yang tolol dan gila kalau menurut gua. Kenapa gua bilang tolol dan gila? Karena dokter-dokter ini bukannya nyembuhin orang yang sakit, malah bikin orang jadi lebih sakit, trauma, bahkan mentalnya jadi drop, mang. Nah, pasti kalian semua udah denger berita ini. Jadi, ada seorang dokter program pendidikan dokter spesialis atau PPDS dari Universitas Pajajaran. Namanya Priguna Anugrah Pratama, yang sekarang jadi tersangka kasus pemerkosaan dua pasien wanita di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung. Kejadian ini berlangsung pada 10 dan 16 Maret 2025. Modus operandi si pelaku yang sagne ini adalah dia ngajak korban untuk analisa anestesi dan uji alergi obat bius. Ternyata malah dibawa nih kedua korban ke tempat yang sama buat dilakukan tindakan yang gak pantas alias disikat tuh sama Mamang Priguna. Kasus Mamang Priguna juga sebenarnya belum beres. Tapi tiba-tiba ada kasus lain lagi nih. Kali ini kejadiannya di kota Garut, Mang. Jadi ada seorang dokter spesialis kandungan atau OBGYN yang lagi praktek. Namanya Muhammad Syafril Firdaus. Yang diduga melakukan pelecehan seksual terhadap seorang wanita hamil di klinik di daerah Pengkolan, kota Garut. Kejadian ini terbongkar setelah ada rekaman CCTV yang berdurasi 53 detik tiba-tiba viral, Mang. Dan nunjukin tindakan gak senonoh saat pemeriksaan USG. Pasti beberapa dari kalian juga udah lihat videonya. Dan emang gedek banget, Mang, pas lihat videonya. Tapi yang mau kita bahas kali ini bukan dokter-dokter tadi, Mang. Karena ternyata di belahan dunia lain ada dokter yang sagnenya lebih ekstrim lagi. Kenapa gue bilang lebih ekstrim? Coba kalian bayangin aja. Selama dia praktek, ada sekitar 299 korban. Dan sebagian besar korbannya adalah anak kecil. Dia juga udah ngelancarin aksinya ini selama lebih dari 30 tahun. Ngomong-ngomong soal korban, bayangin aja nih, Mang. Mereka datang ke rumah sakit atau klinik dengan harapan bisa sembuh. Malah dijadiin korban pelecehan. Bahkan beberapa dari mereka ada yang gak sadar pernah dilecehkan sampai mereka dewasa. Ini benar-benar salah satu bentuk kejahatan yang gak cuma bikin trauma, tapi bikin mental mereka juga jadi hancur. Pokoknya ini mah bisa dibilang predator seksual kelas kakap, Mang. Nah, dokter yang akan kita bahas kali ini namanya Zoe Lesquarne. Namanya agak susah emang. Jadi biar gampang kita sebut aja Mamang Joel, seorang dokter bedah asal Perancis. Pokoknya kita bakal bahas tuntas kasus mengerikan ini, siapa sebenarnya Mamang Joel, gimana dia bisa leluasa melancarkan aksinya, dan bagaimana sistem hukum serta medis di Prancis gagal menghentikan dia lebih awal. Oke mamang-mamang sekalian, sebelum mulai gua mau disclaimer dulu nih. Jadi walaupun gua kartun, tapi video ini sama sekali bukan buat bocil. Justru video ini gua bikin buat kalian yang suka cerita konspirasi, kasus-kasus yang mengerikan, sampai fakta-fakta menarik, dan tentunya bisa nambah informasi biar kalian banyak bahan pas nongkrong, Mang. Tanpa berlama-lama langsung aja kita mulai pembahasan kali ini, tapi sebelum itu kita bumper dulu. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang lebih mendalam tentang si Mamang Joel ini. Jadi Mamang Joel ini lahir di Prancis tepatnya pada tahun 1950. Dari keluarga yang biasa aja, nggak ada yang mencolok, nggak ada yang aneh juga. Bisa dibilang dia tumbuh di lingkungan yang normal-normal aja. Kalau ngomongin masa kecilnya, nggak ada catatan khusus yang nyebut dia punya masalah serius atau pernah jadi korban kekerasan. Kayak yang biasa kita dengar dari cerita kriminal besar lainnya. Ya, bisa dibilang samalah kayak kita si Mamang Joel ini. Tapi di balik hidupnya yang kelihatan biasa aja tadi, pernah ada laporan investigasi dari portal berita Perancis yang ngebuka fakta mengejutkan. Ternyata si Mamang Joel ini diduga mengalami pelecehan seksual waktu masa kecil. Nah, ini dia nih yang disebut rantai pelecehan.
di mana orang yang jadi korban pelecehan waktu kecil bisa aja jadi pelaku di masa depan. Meskipun informasi ini nggak pernah dikonfirmasi langsung sama Mamang Joel ataupun pengacaranya, banyak yang nyebut ini bisa jadi faktor kenapa dia jadi seperti itu sekarang. Tapi jangan salah, meski hidupnya terkesan biasa aja, dia punya minat besar banget dalam bidang sains dan biologi, yang akhirnya membawa dia ke dunia kedokteran. Mamang Joel ini dikenal sebagai orang yang tertutup dan canggung di kampusnya. Gak pernah terlalu banyak bergaul, bahkan orang-orang yang kenal sama dia bilang kalau dia tuh profesional, walaupun ada juga nih yang bilang dia agak aneh. Gua sih berpikir mungkin aja dia tuh cuman pengen jadi orang yang kelihatan biasa aja, biar dia bisa jadi dokter yang dipercaya nantinya. Sampai akhirnya Mamang Joel ini lulus dari sekolah kedokteran dan dia jadi dokter bedah digestif, spesialis yang emang butuh keahlian tinggi dan butuh banget ketelitian. Dia mulai bekerja di rumah sakit kecil dan regional di Perancis, dan karena sifatnya yang pendiam, gak ada satu orang pun yang curiga sama dia. Padahal ternyata disinilah awal mula Mamang Joel jadi predator seksual. Dari rumah sakit kecil tadi, Mamang Joel ini punya catatan detail tentang kejahatan seksualnya. Semua itu dia tulis dalam sebuah buku harian pribadi punya dia, yang isinya benar-benar rinci banget, Mang. Pokoknya semua detailnya dia tulis, mulai dari siapa aja korban-korbannya, termasuk nama, umur, dan deskripsi lengkap tentang apa yang dia lakuin sama korban. Bahkan sampai ada gambar-gambar pelecehannya juga, Mang. Bener-bener lengkap, selengkap-lengkapnya ini mah. Dari korban ke-1 sampai korban ke-299 pun dia tulis tuh semuanya. Yang kebanyakan dari mereka adalah anak-anak. Bayangin aja, itu semua ada di buku harian dia selama bertahun-tahun. Gak ada yang curiga, gak ada yang ngeliat, dan yang lebih parahnya lagi, meski pada tahun 2005 Mamang Joel ini udah pernah dihukum karena dia punya konten pornografi anak, dia tetap bisa lanjut jadi dokter, Mang. Gua gak habis pikir, kenapa orang yang punya catatan kriminal kayak gitu malah gak langsung dicabut izin prakteknya. Bahkan setelah dihukum pun, dia tetap bisa beroperasi sebagai dokter tanpa ada pengawasan khusus. Sistem pengawasan medisnya benar-benar lemah banget, Mang. Dan itu bikin orang-orang jadi bingung. Kok bisa orang kayak gitu masih bisa ngelakuin kejahatannya, bahkan lebih parah lagi. Semua ini mulai terungkap pada bulan April tahun 2017 di sebuah kota kecil di Perancis bernama Zonzac. Itulah, Mang, pokoknya. Untungnya nih, Mang, ada seorang anak perempuan berusia 6 tahun, dia pulang ke rumahnya sambil nangis. Dia bilang ke ibunya kalau dia baru aja diperiksa tubuhnya oleh seorang pria tua yang tinggal di seberang jalan. Dan pria itu nyuruh dia diam aja nih, jangan sampai laporan ke ibunya. Sang ibu yang merasa curiga langsung menanyakan lebih lanjut ke anaknya ini. Dan ternyata itu bukan orang asing, Mang. Orang yang dimaksud anaknya ini adalah Mamang Joel, seorang dokter yang tinggal di lingkungan mereka. Begitu mendengar penuturan anaknya, ibu tersebut langsung nih cepet-cepet lapor ke polisi. Dan akhirnya polisi pun segera turun tangan, melakukan penggeledahan di rumah Mamang Joel untuk mencari bukti yang bisa mendukung keterangan anak tersebut. Dan saat polisi memeriksa rumahnya, mereka malah menemukan banyak bukti yang di luar Nurul, Mang. Di dalam rumah itu mereka menemukan berkas-berkas penting, ratusan CD dan USB, dan yang paling mengejutkan adalah sebuah buku catatan yang ditulis tangan oleh Mamang Joel. Buku catatan tersebut ternyata berisi catatan yang sangat rinci mengenai 299 korban. Kebanyakan dari korban tersebut adalah anak-anak. Gua gak bisa bayangin gimana perasaan orang tua yang tahu kalau anak mereka jadi korban dalam kondisi seperti itu. Seperti yang gua bilang di awal, catatan itu berisi segala hal tentang tindakan pelecehan, mulai dari nama korban, umur, lokasi kejadian, hingga deskripsi lengkap mengenai apa yang terjadi pada korban. Bahkan ada gambar-gambar yang menggambarkan kejadian-kejadian yang terjadi pada saat itu. Kurang gila apa lagi nih si Mamang Joel. Yang lebih mengerikannya lagi adalah beberapa korban yang tercatat dalam buku harian Mamang Joel merupakan pasiennya sendiri atau anak-anak dari pasien yang sedang dirawat di rumah sakit. Bayangin aja nih, orang tua yang datang
datang ke rumah sakit buat berobat, buat dirawat, dan mereka ini bawa anaknya buat nemenin di rumah sakit. Nah, anak ini nih yang disikat sama Mamang Joel. Semua ini menunjukkan betapa luar biasanya skala kejahatan yang dilakukan Mamang Joel selama bertahun-tahun tanpa terdeteksi. Penemuan buku catatan ini membuat penyelidikan berubah menjadi kasus kriminal besar di Prancis. Polisi segera menyadari bahwa ini bukan hanya kasus pelecehan biasa, melainkan salah satu kasus predator seksual terbesar dalam sejarah medis di negara tersebut. Yang bikin semakin rumit adalah banyak korban yang sekarang sudah dewasa, Mang, dan gak sadar kalau mereka pernah dilecehkan, karena beberapa pelecehan terjadi saat korban sedang dibius untuk menjalani prosedur medis. Jadi mereka itu gak ingat apa-apa setelah bangun. Polisi juga menemukan beberapa rekaman dan foto-foto yang menggambarkan pelecehan yang dilakukan Mamang Joel. Jadi Mamang Joel ini sempat-sempatnya nih bikin video dan foto-foto saat dia melakukan pelecehan. Itu semua makin menguatkan fakta bahwa ini adalah tindakan kejahatan yang terorganisir dengan rapi dan sangat sistematis. Seiring berjalannya waktu, masyarakat pun mulai bertanya-tanya, gimana bisa seorang dokter dengan reputasi yang cukup baik bisa melancarkan aksi kejamnya seperti ini tanpa ada yang tahu selama bertahun-tahun. Begitu beritanya mulai bocor ke publik, media Prancis langsung ramai-ramai memberitakan kasus ini. Semua media besar langsung menurunkan laporan investigasi yang mendalam tentang kejadian ini. Publik pun mulai geram dan marah. Mereka bertanya-tanya bagaimana bisa seorang dokter yang seharusnya dipercaya untuk merawat orang justru melakukan tindakan kejahatan seperti ini. Semua itu menjadi pertanyaan besar, terutama bagi keluarga korban yang merasa sangat dikhianati oleh Mamang Joel. Kasus ini benar-benar mengguncang masyarakat Prancis, Mang, terutama di dunia medis, yang semestinya menjadi tempat yang aman untuk orang-orang mencari perawatan. Bahkan hingga kini publik pun masih bertanya-tanya tentang bagaimana bisa sistem medis di Prancis bisa gagal begitu parahnya dalam mengawasi dan mengendalikan tenaga medis yang berpotensi berbahaya nantinya. Kasus Mamang Joel ini akhirnya membuka banyak mata bahwa ternyata tidak semua yang berprofesi sebagai dokter bisa dipercaya sepenuhnya. Setelah penyelidikan panjang dan pengumpulan bukti yang luar biasa banyak, akhirnya Mamang Joel dihadapkan ke meja hijau. Proses hukumnya dimulai secara resmi pada tahun 2020, 3 tahun setelah kasus ini pertama kali terungkap. Banyak orang yang menantikan sidang ini karena mereka ingin tahu bagaimana sistem hukum Prancis akan menangani seorang predator seksual yang telah menyalahgunakan profesinya selama puluhan tahun. Gimana enggak, dia dituduh melakukan pelecehan terhadap ratusan anak-anak yang sebagian besar korbannya tidak menyadari apa yang terjadi pada mereka saat itu. Namun dalam persidangan pertamanya, Mamang Joel hanya didakwa atas 4 kasus pelecehan, termasuk si anak yang laporan ke ibunya di tahun 2017 tadi. 2 diantaranya adalah anak-anak dan sisanya adalah pasien rumah sakit. 4 kasus itu dipilih sebagai kasus percontohan untuk menguji kekuatan bukti dan kredibilitas proses hukum. Banyak pihak yang kecewa karena dari ratusan korban yang tertulis di dalam bukunya, hanya 4 yang dibawa ke meja hijau. Tapi pihak kejaksaan berdalih bahwa ini adalah langkah awal untuk membuka pintu dakwaan yang lebih besar di masa depan. Dalam sidang tersebut, Mamang Joel tidak menyangkal bahwa dia melakukan pelecehan terhadap korban-korban itu. Ia mengakui bahwa dirinya memiliki gangguan seksual yang sudah muncul sejak dia masih muda, bahkan sebelum dia menjadi dokter. Pengakuan ini tentunya membuat banyak orang semakin geram. Karena itu artinya kejahatan ini bukan muncul karena kesempatan belaka, tapi memang sudah jadi kebiasaan dan pola pikir yang menyimpang sejak lama. Hakim dan jaksa pun akhirnya menghadirkan saksi-saksi, termasuk para korban yang bersedia bersuara. Suasana ruangan sidang seketika menjadi sangat emosional, Mang. Banyak yang menitikan air mata, termasuk hakim dan pengacara, ketika mendengar kesaksian anak-anak yang kini sudah tumbuh menjadi remaja. Mereka menceritakan rasa takut, trauma, dan perasaan yang tidak berdaya yang membekas hingga sekarang. Ini bukan hanya soal kejahatan fisik, tapi juga luka psikologis yang dalam dan permanen. Akhirnya pada bulan November tahun 2020, Mamang Joel dijatuhi hukuman 15 tahun penjara oleh pengadilan di Perancis. Hukuman ini langsung menuai kontroversi tentunya. Banyak pihak, terutama para korban dan keluarga, yang merasa bahwa 15 tahun tidak cukup untuk membayar apa yang telah dilakukan Mamang Joel.
Mereka merasa hukum terlalu lunak, apalagi mengingat jumlah korban yang sangat besar dan dampaknya yang begitu menghancurkan. Beberapa kelompok HAM bahkan mengajukan petisi agar hukumannya diperberat. Meski begitu, pengadilan beralasan bahwa hukuman tersebut sesuai dengan dakwaan yang diajukan, karena baru 4 kasus nih yang bisa dibuktikan secara hukum. Namun pihak kejaksaan menegaskan bahwa ini semua belum berakhir. Penyelidikan tambahan tetap akan berlangsung dan mereka akan berencana membuka kasus gelombang kedua dengan dakwaan terhadap 299 korban yang namanya tercantum di buku catatan Mamang Joel. Bisa jadi hukuman tambahan akan menyusul jika pengadilan menyetujui kasus lanjutan tersebut. Selama di penjara, Mamang Joel dikabarkan ditempatkan di sel khusus demi alasan keamanan. Banyak narapidana lain yang merasa jijik dan marah dengan apa yang ia lakukan. Bahkan beberapa di antaranya mencoba menyerang dia. Dalam wawancara dengan media, beberapa mantan rekan sejawat Mamang Joel mengaku terkejut berat dan mereka merasa tertipu. Mereka tidak menyangka bahwa orang yang selama ini mereka anggap sebagai dokter baik hati ternyata menyimpan kegelapan sebesar itu. Kasus Mamang Joel juga membuat pemerintah Perancis mulai mengubah kebijakan pengawasan terhadap tenaga medis. Kini, setiap rumah sakit wajib melakukan pengecekan latar belakang psikologis dan rekam jejak dokter secara lebih ketat. Ini adalah langkah penting untuk mencegah kejadian serupa di masa depan, meski sayangnya harus terjadi setelah begitu banyak korban. Yang paling menyedihkan dari semua ini adalah kenyataan bahwa sebagian besar korban mungkin tidak akan pernah mendapatkan keadilan sepenuhnya. Banyak dari mereka yang tidak akan tahu bahwa mereka pernah menjadi korban. Dan sebagian besar lainnya mungkin memilih diam karena trauma yang terlalu besar. Namun dengan terbongkarnya kasus ini, setidaknya dunia tahu siapa Mamang Joel sebenarnya, yaitu seorang predator berseragam dokter yang selama ini bersembunyi di balik senyum palsunya. Nah, kalau kalian kira kasusnya udah kelar, setelah Mamang Joel divonis 15 tahun penjara, ternyata ini belum selesai, Mang. Di tahun 2025, kasus ini kembali dibuka karena ada gelombang dakwaan baru yang jauh lebih besar skalanya. Kali ini pengadilan Perancis benar-benar mau beresin semua sisa-sisa kejahatan Mamang Joel yang belum sempat diproses sebelumnya. Jadi tepatnya pada tanggal 24 Februari 2025, Mamang Joel kembali disidang di pengadilan kriminal di kota Vannes, Perancis. Dakwaan kali ini benar-benar luar biasa, Mang. Bayangin aja, Mamang Joel dihadapkan pada 111 dakwaan pemerkosaan dan 189 dakwaan pelecehan seksual. Totalnya terhadap 299 korban. Jumlah segitu banyaknya bisa bikin kita bertanya-tanya, kok bisa selama ini dia lolos? Kok nggak ada yang curiga juga? Tapi ya balik lagi, ini menunjukkan betapa lemahnya pengawasan di dunia medis pada waktu itu. Dan sekarang semuanya dibongkar habis, Mang. Yang bikin lebih mencengangkan lagi adalah data soal para korban. Korban termuda disebut berusia 1 tahun, dan yang tertua sekitar 70 tahun. Dari total 299 korban itu, 158 adalah laki-laki dan 141 perempuan, dengan mayoritas masih di bawah umur saat kejadian berlangsung. Kejahatannya sendiri dilakukan antara tahun 1989 sampai 2014 di berbagai rumah sakit tempat Mamang Joel bekerja. Skala ini bikin kasusnya termasuk ke dalam daftar hitam sejarah kejahatan seksual di benua Eropa. Yang bikin merinding lagi, banyak dari para korban gak sadar kalau mereka pernah jadi korban. Karena tindakan kejahatan ini sering dilakukan saat korban dalam kondisi gak sadar, Mang. Seperti ketika mereka dibius saat prosedur medis. Jadi, ketika polisi mulai mengidentifikasi nama-nama korban berdasarkan buku catatan Mamang Joel dan data dari rumah sakit, sebagian besar dari mereka kaget banget, Mang. Bahkan ada yang gak percaya awalnya. Tapi setelah dijelaskan dengan detail, barulah mereka sadar dan banyak yang akhirnya berani bersuara. Polisi dan kejaksaan mengungkap kalau metode Mamang Joel dalam mencatat itu benar-benar rapi dan sistematis, Mang. Buku catatannya bikin proses investigasi bisa berjalan dengan cepat, meskipun kasusnya bisa dibilang udah lama banget, Mang. Ini sekaligus menunjukkan betapa dingin dan terplannya tindakan Mamang Joel ini.
Bukan cuma sekedar inklusif, tapi udah kayak proyek gelap pribadi yang dibangun selama puluhan tahun. Dalam proses persidangan terbaru ini, jaksa penuntut menuntut hukuman tambahan 20 tahun penjara, di luar 15 tahun yang sudah dijatuhkan sebelumnya. Karena melihat usia Mamang Joel yang sekarang udah 75 tahun, hampir bisa dipastikan bahwa dia akan meninggal di balik jeruji. Tapi pertanyaannya, apakah hukuman itu cukup? Banyak masyarakat dan aktivis HAM yang bilang nggak ada hukuman yang setimpal buat kejahatan seperti ini. Bahkan sebagian dari mereka mengusulkan agar sistem hukum bisa mengadopsi hukuman yang lebih simbolis dan berat, misalnya seperti hukuman seumur hidup atau hukuman mati. Gua pribadi juga merasa selama pelaku seperti ini masih bisa duduk dan makan 3 kali sehari di penjara, sementara para korban masih harus berjuang sembuh dari trauma, rasanya belum adil, Mang. Bahkan ya, kalau gua boleh jujur nih, daripada di penjara, mending burung perkututnya sekalian aja tuh dipotong, biar sekalian abis gitu kan. Ya tentunya kita nggak bisa bilang gitu di pengadilan, tapi seenggaknya Mamang Joel nggak bisa lagi berkeliaran atau menyakiti siapapun. Meskipun telat, keadilan akhirnya datang, Mang, dan itu lebih baik daripada enggak sama sekali. Sidang tahun 2025 ini juga jadi momen penting buat keluarga korban. Banyak di antara mereka yang akhirnya melihat pelaku dihukum atas kejahatan yang dilakukan puluhan tahun lalu. Meski luka nggak akan pernah benar-benar sembuh, setidaknya ada pengakuan publik bahwa mereka pernah jadi korban, dan mereka nggak sendirian. Solidaritas masyarakat Prancis juga terlihat semakin kuat setelah kasus ini terbongkar luas. Dan sekarang kita sampai pada titik di mana publik mulai serius mendorong reformasi besar-besaran dalam sistem pengawasan medis dan hukum di Prancis. Banyak orang berharap kasus Mamang Joel ini jadi yang terakhir, bukan cuma sebagai tragedi, tapi sebagai pelajaran mahal yang mengubah sistem jadi lebih manusiawi, lebih ketat, dan lebih berpihak pada korban. Oke, mamang-mamang semuanya. Jadi, kisah Mamang Joel ini adalah gambaran nyata bagaimana predator bisa menyamar jadi orang yang baik di tengah masyarakat. Kalian bayangin aja, dari tahun 89 sampai tahun 2017, Mamang Joel ini asik ngelancarin gairahnya tanpa ada beban sama sekali. Bahkan sampai dia catetin tuh detail korbannya satu persatu. Oke Mang, segitu aja pembahasan kali ini. Kalau kalian suka dan pengen gua lanjutin bikin konten berikutnya, coba deh kalian komen di bawah. Jangan lupa subscribe channel Mata Kucing dan klik loncengnya biar kalian gak ketinggalan video dari gua. Bye.